Sari. Saya Dita Anita. Saya Erika Dwi. Saya Erni Simatupa. Kami apoteker angkatan 38 Universitas Setiabudi Surakarta. Pada tanggal 1 Desember diperingati sebagai Hari AIDS Dunia. Banyak orang yang beranggapan bahwa AIDS disebabkan oleh perilaku yang negatif. Tapi belum tentu. Banyak penyebab lain yang menjadikan seseorang terkena AIDS. Nah, sebelum kita tahu lebih lanjut AIDS, alangkah baiknya kita tahu bagaimana pendapat masyarakat mengenai apa itu AIDS dan bagaimana penyebabnya. Dengan Mas Caka. Saya Supawalia. HIV itu sebuah penyakit yang berbahaya ya, yang ini marah. Oh iya. Sepengetahuan saya sih HIV itu kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu penyakit menular. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyerang sel darah putih manusia, yaitu CD4, di mana CD4 berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh manusia dengan melindungi diri dari infeksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa seseorang yang terinfeksi HIV, sistem kekebalan tubuhnya menurun sehingga mudah terserang penyakit. Nah, akibat dari menurunnya atau bahkan hilangnya sistem kekebalan tubuh manusia disebut dengan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, pasalnya 25% seseorang yang terinfeksi HIV tidak sadar bahwa dirinya mengidap HIV/AIDS. Karena pada stadium awal seseorang terinfeksi HIV, gejalanya mirip seperti flu, yaitu demam, sakit kepala, dan sakit tenggorokan. Nah, gejala tersebut merupakan respon alami dari tubuh untuk melawan infeksi dari luar. Setelah itu, kurang lebih 10 tahun pada seseorang masuk pada stadium plato klinis, di mana virus terus aktif dalam tubuh tapi tidak menimbulkan gejala atau gejala ringan seperti diare dan berat badan yang menurun. Pada stadium akhir, seseorang sudah mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit, dan pada saat itulah seseorang baru sadar bahwa dirinya terinfeksi virus HIV. Itu virus Pak. Oh, virus. Ya, Ya, terus? apa ya? Pokoknya menular tuh Iya. bahaya, enggak apa? Itu penyebabnya sih gara-gara hubungan seksual yang Oh, gitu. lewat batas, Pak. Oh, nah, kalau misalnya Pengetahuan saya itu HIV dikeluarkan melalui dari ibunya, dari misalnya hamil, dan setelah itu melahirkan dari ASI-nya, dan kehamilan itu pada saat dikeluarkan lewat plasenta atau lewat seks bebas bisa. utama AIDS adalah dikarenakan terinfeksi oleh virus yang dinamakan HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Ada dua macam tipe HIV, yaitu HIV-1 dan HIV-2. Nah, virus HIV ini hidup di dalam darah, saliva, dan air mata. Virus HIV ini mempunyai sel target, yaitu sel limfosit atau sel darah putih. Nah, virus HIV ini akan menyerang sel limfosit ini, yaitu di bagian CD4-nya. Nah, sel limfosit yang diserang oleh HIV itu akan rusak dan akan menurunkan atau melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga manusia akan lebih mudah terserang infeksi atau bahkan penyakit lain. Nah, bahaya dari virus HIV ini itu bisa menyebabkan kematian atau bahkan bagi penderitanya yang merasa frustasi akan virus ini itu bisa menyebabkan gangguan kejiwaan atau bahkan bunuh diri. Virus HIV itu merupakan virus yang bisa menular. Cara penularan dari virus HIV ini yang pertama itu melalui hubungan seks
seksual dengan orang yang menderita HIV. Yang kedua, itu menggunakan jarum suntik secara bersamaan dengan orang yang menderita HIV. Yang ketiga, itu melalui transfusi darah atau donor darah. Dan yang keempat, itu dari ibu yang mengandung dan itu akan menularkan virus HIV-nya langsung pada kandungannya. Tapi jangan khawatir, karena virus HIV tidak menular melalui air minum. Menggunakan pakaian, helmet, dan alat-alat makan secara bergantian, berpegangan tangan atau berpelukan, kemudian berenang, dan tinggal serumah dengan penderita HIV. Ya, saya akan laporkan gitu, ke RT atau ke dinas yang ya saya menjauhi juga sih mungkin. Maksudnya saya ngasih tahu ke warga-warga gitu. Lalu jangan, sikapnya? jangan apa ya, jangan terlalu deket-deket sampai kan tuh lewat darah tuh juga. Oh, iya. Kalau penularannya. Saya sih biasa aja ya kalau misalnya ada yang HIV, karena nggak perlu negatif thinking gitu kan ke orangnya. Ya kita berteman-teman aja gitu kan. Asalkan ya, maksudnya kalau dia sedang down atau stres karena penyakitnya itu, ya kita dukung aja gitu kan, sebagai sesama manusia juga kan. Ada dua macam pengobatan terapi HIV/AIDS. Yang pertama, terapi farmakologi. Terapi farmakologi HIV/AIDS lebih dikenal dengan obat antiretroviral. Nah, obat antiretroviral sendiri ada 4 macam golongan. Yang pertama, nucleoside reverse transkriptase inhibitor. Contohnya seperti stafudin, lamivudin, zidofudin. Nah, golongan yang kedua ada golongan non-nucleoside reverse transkriptase inhibitor. Contohnya seperti nevirapin dan efavirenz. Yang ketiga, ada golongan protease inhibitor. Golongan protease inhibitor contohnya seperti lopinavir dan ritonavir. Golongan yang keempat yaitu golongan fusion inhibitor. Contoh dari golongan ini yaitu evofitrid. Pasien disarankan untuk menerapkan pola hidup sehat, tidak bergonta-ganti pasangan, tidak menggunakan jarum suntik secara bersamaan, dan menggunakan alat kontrasepsi non-hormonal saat berhubungan intim seperti kondom. Dan bagi wanita yang mengidap penyakit HIV/AIDS disarankan untuk mencegah kehamilan. HIV bukanlah penyakit yang harus dijauhi. Jika ada seseorang yang menderita HIV, maka genggam tangannya dan peluk. Jauhi penyakitnya, jangan orangnya. Stop AIDS, kita peduli AIDS. Selamatkan generasi bangsa dan lindungi diri sendiri.